Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Menanggapi wabah virus COVID-19, saat ini Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alpha Omega Ngesrep telah menyiapkan ibadah live streaming secara online. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan jemaat sebelum mengikuti ibadah streaming secara online. Persiapkan diri untuk beribadah dengan berpakaian rapi dan sopan, sama seperti mengikuti ibadah di gereja. Lalu, duduklah dengan nyaman dan sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Mari siapkan hati sebelum ibadah live streaming dimulai, sama seperti saat ibadah di gereja. Jemaat dihimbau untuk tidak makan dan minum selama ibadah berlangsung. Ikutilah liturgi selama ibadah berlangsung, sama seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian, berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Jemaat tetap bisa memberikan persembahan melalui transfer atau menyiapkan amplop persembahan yang akan dibawa pada waktu datang kembali ke gereja. Ikutilah seluruh jalannya ibadah live streaming hingga selesai. Simak informasi terupdate mengenai GBT Kristus Alpha Omega Ngesrep melalui web dan sosial media yang sudah tersedia. Mari siapkan hati dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, saya Dian akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan. Yang pertama, ibadah kenaikan Tuhan Yesus dilaksanakan secara online melalui channel YouTube GBT Ngesrep dan disiarkan langsung di Radio Iktus 96,5 FM hari Kamis 21 Mei 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Perjamuan kudus, bila ada jemaat kesulitan untuk mengambil roti dan anggur ke gereja, jemaat bisa gunakan roti tawar atau roti kabin dan minuman bersoda atau minuman lainnya. Jemaat tetap bisa memberikan persembahan melalui transfer via bank untuk persembahan umum, pembangunan, dan perpuluhan. Dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama GBT KAO Ngesrep. Jemaat juga bisa memberikan persembahan menggunakan amplop persembahan GBT KAO Ngesrep atau menyiapkan amplop dari rumah, kemudian dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah disiapkan di gereja setiap hari selama jam kerja pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Atau jemaat dapat menyerahkan amplop persembahan saat ibadah di gereja sudah aktif kembali. Bagi jemaat dari gereja lain yang mengikuti live streaming, silakan memberikan persembahan ke gerejanya masing-masing. Pengumuman selanjutnya, bagi orang tua yang memiliki putra-putri usia batita sampai dengan kelas 6 SD, mari arahkan putra-putrinya untuk mengikuti program Superbooks secara live streaming melalui channel YouTube Superbook Indonesia setiap hari Minggu pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Ibadah Raya Minggu 24 Mei 2020 dilaksanakan secara online dimulai jam 8 pagi. Jika ada perubahan jam ibadah, akan kami informasikan lewat media online gereja seperti WhatsApp Group, web, Facebook, dan aplikasi Warta Gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah, walaupun ibadah online, kita tetap bersuka cita.
Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan, untuk mengambil bagian, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan sekaligus juga kita melakukan perjamuan kudus. Biarlah kita merindukan Tuhan hadir menjamah setiap kita saat kita melaksanakan ibadah. Mari kita satukan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur atas kesempatan kami untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Kami bersyukur buat kesempatan kami untuk beribadah. Meskipun kami melaksanakannya dalam ibadah online, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuduskan, layakkan kami. Setiap mulut, lidah, hati kami tertuju kepada Engkau. Dan kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Hanya Engkau yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Persiapkan semua hamba-hambamu untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Memberkati seluruh kekasih kami, baik yang ada di Semarang, di luar kota Semarang, di luar pulau, di luar kota, bahkan sampai di luar negeri. Tuhan berkati mereka masing-masing. Kami boleh menyatu dalam roh untuk memuji, menyembah, dan menyatu dalam ibadah kami. Kami bersyukur, kami yakin Kau sudah layakkan kami. Dan kami persembahkan doa kami ini dengan penuh ucapan syukur kami. Pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara sekalian, kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Anugerah-Mu, anugerah-Mu memeluk kami Tuhan. Anugerah-Mu pulihkan setiap kami ya Bapa. Manusia perlu penolong. Setiap manusia perlu penolong yang sanggup ampuni dosa kita. Yesus adalah Tuhan yang beda. Dia mengampuni setiap dosa kita semua. Dia ampuni semua dosa. Anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkanku, anugerah-Mu bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Anugerah-Mu layak aku, anugerah-Mu ubahkanku, anugerah-Mu berkatiku, anugerah-Mu layak aku. Surga-Mu, setiap manusia pernah terhilang. Kita pasti pernah jatuh bangun di dalam dosa. Seringkali kita mendukakan hati Tuhan. Setiap manusia perlu penolong. Setiap kita perlu penolong. Sanggup ampuni dosa kita. Yesus Tuhan yang beda.
berkatiku, anugerah-Mu layakkanku, anugerah-Mu memelukku, anugerah-Mu pulihkan kami Bapa, dan anugerah-Mu yang bebaskan hidup kami Tuhan. Bebaskanku, bawa aku ke hidup yang baru. Haleluya. Amin Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, anugerah-Mu lah yang membebaskan kami, anugerah-Mu lah yang pulihkan setiap kami Tuhan. Dan pada anugerah itu Tuhan, kami gantungkan hidup kami Tuhan. Kami mau percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Saya mau sapa sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita mau berikan suara terbaik buat Tuhan, kita memberikan semangat terbaik kita buat Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian di bawah kepak sayap-Mu. Haleluya. Hanya di bawah kepak sayapnya Tuhan kita beroleh ketenangan, kita beroleh kedamaian yang sejati. Katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu Berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu Tuhan. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit
bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali kami akan melintasi badai hidup di dalam kehidupan kami, Bapa. Amin. Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. 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 Haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita mau sama-sama dengar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah yang sangat setia. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dan bersama Dia juga kita akan lewati setiap lika-liku hidup kita, setiap jalan di dalam kehidupan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Sungguh tak pernah Kau biarkan kami sendirian, Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan hidup kami, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, kami lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Kau yang bertinggi
Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Secara khusus kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Sekali lagi Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Untuk itu Bapak Saudaraku kita siapkan Alkitab kita dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat kesempatan kami kembali untuk belajar firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, biarlah hati kami tetap tertuju kepada Engkau. Engkau ambil bagian untuk memberkati pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Karena itu mohon urapan-Mu untuk hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah kuasai dan kendalikan. Terlebih kami yang mengikuti ibadah ini. Yang mengikuti pemberitaan firman-Mu. Kuduskan setiap pikiran dan hati kami. Sehingga firman-Mu sungguh-sungguh memberkati setiap kami. Kami bersyukur, kami mohon urapan-Mu. Kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, saya bacakan ayat-ayat ini. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Akibat dosa, penderitaan, azab, dan sengsara pun menyerbu dunia ini. Jadilah dunia lembah nestapa di samping pesta pora. Dan karena kita hidup berkelana di dunia ini tak urung, kita pun sering dilibas oleh duka dan derita. Dan ini bukan persoalan hidup benar atau cemar. Masalahnya karena kita memang masih berada di alam maya ini. Menjadi orang Kristen, saudara, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan, tidak berarti lalu kita kebal dari cobaan hidup. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20, pemazmur berkata seperti ini. Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jelas, orang yang benar, yang telah dibenarkan oleh karena iman, dan melakukan hal-hal yang benar, juga bisa mengalami kemalangan, bahkan banyak dan bertubi-tubi. Dalam perjanjian baru, saudara, tak kurang. Tuhan Yesus sendiri mengatakan pada murid-muridnya, yaitu orang yang sudah diselamatkan, bahwa dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Misalnya dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah itu setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan bahwa dalam peringan kita ini tidak lepas dari pergumulan. Maka tidak usah heran saudara, jika kita pun sering alami badai, cobaan, dan masalah dalam kehidupan ini. Dalam Alkitab kita melihat tidak pernah menjanjikan bahwa kita itu bebas dari pencobaan.
Yang ia janjikan adalah bahwa dalam setiap pergumulan hidup, dalam setiap pencobaan, maka dia akan menyertai kita dan ia akan memberikan kita kelepasan setelah kita dilatih oleh cobaan itu. Atau kelepasan itu belum terjadi, tetapi kita mendapatkan damai sejahtera. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 33 tadi, sementara kita memikul beban penderitaan, dengan demikian saudara, kesukaran-kesukaran dan tantangan-tantangan tidak akan membuat kita hancur, sebaliknya membuat kita makin tangguh, makin kuat, makin teguh. Bahkan kita semakin bisa memuji Tuhan, semakin kita mempermuliakan Tuhan karena menyadari bahwa Dia sungguh-sungguh bekerja di dalam pencobaan-pencobaan yang sedang kita alami. Paulus berkata dalam Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam perjalanan hidup kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Memang tidak lepas dari tantangan. Dia katakan Allah turut bekerja. Realita Allah dengan kasih dan kuasanya makin kita rasakan, maka kuatkanlah hati kita tatkala kita diperhadapkan dengan badai topan kehidupan yang mengamuk dalam hidup ini. Saudara, khotbah minggu yang lalu sudah memberikan pengajaran kepada kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu bersama dengan kita, menyertai kita, mengingatkan kita, dan memelihara kita. Hari ini kita akan belajar kembali saudara bagaimana seharusnya kita memandang setiap masalah, setiap persoalan, setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup ini dan meyakini bahwa kemenangan itu menjadi bagian dari hidup kita. Saudara, kita dapat mengalahkan segala tantangan hidup ini. Ya, kita dapat mengalami kemenangan atas segala pencobaan-pencobaan dalam hidup ini. Saudara, kita dapat mengalami kemenangan atas segala pencobaan-pencobaan dalam hidup ini bila kita memiliki pemahaman atas kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari saudara dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Pertama, bersama Yesus pun kita bisa mengalami badai. Yang kedua, bersama Yesus kita pasti mengalami jalan keluar. Yang ketiga, bersama Yesus kita tidak perlu takut. Yang pertama, bersama Yesus pun kita bisa mengalami badai. Mari kita lihat ayatnya, ayat 23 sampai 24. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Dari ayat ini kita melihat, ya Yesus mengajak mereka menyeberang, naik perahu, dan dikatakan sekonyong-konyong badai itu datang. Saudara, Yesus naik perahu untuk menyeberang danau Galilea. Sekali lagi saya katakan, Galilea identik dengan Tiberias, dengan Genesaret. Nah, panjang danau tersebut kira-kira 21 km dan lebarnya kira-kira 13 km. Wajar apabila tiba-tiba danau tersebut dilanda angin sakal. Yesus pasti mengetahui kedatangan badai tersebut dan tentu saja dapat mencegahnya. Namun, ia membiarkan hal itu terjadi agar apa? Agar ia dapat mengajarkan sesuatu kepada murid-muridnya. Sebenarnya lewat darat lebih aman, cuman butuh waktu yang cukup lama. Tapi Yesus memilih lewat danau yang jelas mengandung bahaya. Saudara, hidup ini memang penuh resiko. Tantangan menghadapi segala masalah itu pasti ada. Tantangan itu menghadang dimanapun. Kalau tidak berani melangkah, maka kita tidak akan melakukan apapun yang berguna. Karena itu Tuhan Yesus mengajak murid-murid supaya lebih cepat sampai ke tujuan. Dan menariknya murid-murid mengikutinya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Patut kita teladani ketika Tuhan Yesus mengajak kepada suatu tempat meskipun tempat itu tidak kita kendaki. Saudara,
Tuhan Yesus sehabis pelayanan, khotbah di bukit, menyembuhkan orang-orang sakit, termasuk orang sakit kusta, menyembuhkan perwira di Kapernaum, menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan orang-orang yang lainnya. Tentu dapat kita lihat bagaimana kondisi fisik dari Yesus, pasti dia sangat lelah. Murid-muridnya pun yang ikut pelayanan pada saat itu pun kondisi fisiknya juga sama, nggak jauh beda dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak hanya ikut-ikutan saja saudara, tapi mereka benar-benar dalam keadaan yang sangat lelah, tetapi tetap mau mengikut kemana Yesus pergi. Jadi apakah kita mau mengikuti kehendak Yesus? Tetap ibadah, tetap berdoa, bersukacita, mengucap syukur, meskipun dalam keadaan yang lelah, keadaan capek, banyak masalah sekalipun. Saudara, murid-murid sejati siap mengikut Tuhannya ke laut, artinya menantang kesulitan dan bahaya. Banyak orang Kristen hanya mau ke sorga lewat darat. Tanda petik, yang serba gampang. Mereka jadi orang Kristen gampangan. Atau yang lain Kristen kurdi, syukur-syukur jadi. Tapi murid Kristus sejati yang tahu akan menikmati kebahagiaan kekal yang ada di sana, sekarang harus siap pergi kemana saja yang Tuhan Yesus kehendaki. Mari kita lihat kembali dalam ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Perhatikan ungkapan sekonyong-konyong. Letak geografis Danau Galilea menyebabkan badai sering datang secara mendadak. Nah, ungkapan angin ribut dalam bahasa Yunaninya seismos. Kata seismos dalam bahasa Yunani artinya gempa bumi. Dan dari kata seismos ini merupakan akar kata dari seismologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Saudara, karena itu angin ribut yang dikatakan di sini sebetulnya boleh dikatakan sebagai gempa bumi di laut. Kita kenal istilah tsunami, seperti itulah. Mungkin untuk menunjukkan kepada air yang bergolak. Suatu bencana yang menakutkan bahkan bagi pelaut yang berpengalaman sekalipun. Sehingga tak heran murid-murid begitu takut. Dikatakan dalam ayat ini sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Dalam ayat 24. Kata ditimbus dari kata kalupto. Bahasa Yunani kalupto artinya menutupi, menimbuni. Beberapa ayat Alkitab saya lihat ada yang menerjemahkan sehingga perahu dipukul ombak. Terjemah lain katakan ombak menjadi lebih tinggi daripada perahu. Dan terjemahan juga katakan sehingga perahu itu digulung oleh gelombang. Dan terjemahan juga mengatakan sehingga perahu itu tertutup ombak. Ada terjemahan lain juga mengatakan sehingga perahu itu dilingkupi gelombang. Jadi banyak versi yang menjelaskan bagaimana kondisi ya perahu waktu itu. Nah, Tuhan Yesus dalam kejadian itu dalam versi Markus pasal 4 ayat 37 dikatakan lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Itu makna kata timbus. Saudara, badai itu jelas bukan suatu kebetulan. Itu memang direncanakan, diatur oleh Allah untuk menguji iman murid-murid. Memang kalau hidup serba tenang, serba enak, kita tidak bisa melihat lemahnya iman kita saudara. Kalau kesukaran sudah datang, maka baru kita bisa melihat lemahnya iman kita. Sejauh mana kita percaya pada Dia. Lihat sekarang ini, begitu banyak persoalan sedang kita hadapi akibat virus corona. Dan tentu sebagai orang Kristen pun kita tidak luput. Kita diperhadapkan dengan masalah ini. Ya, dan tidak sedikit yang menjadi lemah, menjadi ragu-ragu bahkan meragukan Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup ini akan ada saja badai ataupun pergumulan yang kita hadapi. Namun demikian kita yakin bahwa kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang memberi kita pengajaran, hikmat dan kekuatan melalui semua badai kehidupan. Bahwa kehidupan ini ada di bawah kuasa kendalinya Tuhan. Tetap setialah ikut Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita mengikut kemana Dia pergi, Tuhan akan bertanggung jawab atas kesejahteraan kita.
Bila kita berada di pihak Tuhan, maka Tuhan akan berpihak kepada kita. Yang penting lakukanlah apa yang Tuhan Yesus kehendaki, maka Dia pasti akan menyertai kita dalam segala keadaan kita. Dalam Yohanes 14 ayat 16, di saat Tuhan Yesus menjelaskan Dia akan naik ke sorga dan Dia akan mengutus Roh Kudus, dikatakan demikian. Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya murid-murid tidak dibiarkan sendiri, menyertai selama-lamanya. Penolong adalah yang mendampingi, seperti seorang pembela yang siap mendukung, siap mendampingi, yang membela apapun pergumulannya. Saudara, mari kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tapi yang jelas dan pasti pertama kita pahami bahwa bersama dengan Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Kita bisa mengalami masalah atau badai. Yang kedua, bersama Yesus kita tidak perlu takut. Dalam ayat 24 bagian akhir dikatakan, tetapi Yesus tidur. Jadi ketika badai itu datang, angin sakal itu datang, Yesus tidur. Kita tidak pernah membaca tentang Yesus tidur kecuali di sini saat badai mengamuk. Tetapi hakikat ilahi tetap mengontrol diri Tuhan Yesus, sehingga sekalipun beliau tidur itu tidak berarti Dia tidak mengontrol, tidak mengendalikan segala sesuatu. Dia mengendalikannya. Bagi Tuhan Yesus ini menunjukkan ketenangannya kepada Bapa. Bukan seperti tidurnya Yunus yang bersikap masa bodoh dalam Yunus 1 ayat 5. Dia tidur nyenyak ketika dia menghindar dari panggilannya dan badai datang. Justru dia turun di palka, dia tidur nyenyak. Yesus tidak punya dosa, karena itu tidak ada ketakutan yang mengacu ketenangannya. Hati nuraninya yang bersih membuat dia tidur nyenyak di tengah badai. Sebagaimana Petrus pun mengalami seperti itu, saudara. Dalam Kisah 12 ayat 6, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Perhatikan, dia dikawal oleh dua orang prajurit. Artinya tidak mungkin bagi dia untuk melarikan diri. Ditambah lagi dengan beban, bayang-bayang maut, ancaman kematian sedang menanti, menyusul Yakobus yang sudah dieksekusi. Tapi Petrus bisa tidur dengan nyenyak. Dalam ayat 26 dikatakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Kata takut dari kata delos atau deloi. Bahasa Yunaninya menunjukkan bahwa ketakutan mereka adalah sebagai pengecut. Tanda kurang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah untuk menyeberang ke Danau Galilea. Berarti Tuhan Yesus yang menginisiasi, yang mengambil inisiatif mengajak. Berarti Tuhan Yesus adalah pemimpinnya. Harusnya mereka tinggal ikut saja. Dan mereka sudah melihat begitu banyak mujizat yang menyertai, tidak perlu ada keraguan. Kita bandingkan dalam Lukas 8 ayat 22. Lukas 8 ayat 22 dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dalam Markus 4 ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi Tuhan Yesus yang mengajak mereka pergi. Harusnya mereka tidak perlu takut kalau Yesus mengajak mereka pergi. Yesus yang adalah Allah yang sudah menyatakan mujizat. Harusnya mereka lebih mempercayakan perjalanan mereka, penyeberangan mereka di Danau Galilea ke dalam tangan Tuhan. Mereka sebenarnya nelayan-nelayan yang akrab dengan danau. Sudah banyak pengalaman mereka dalam menghadapi badai. Toh ditimpa ketakutan yang begitu hebat di tengah-tengah gemuruhnya angin dan ombak. Saudara, bagi murid-murid, tidurnya Tuhan Yesus itu merupakan satu batu ujian bagi iman mereka. Apakah mereka masih tetap mempercayai Tuhan yang kelihatannya seperti cuek, yang tidak mau tahu tentang mereka? Mereka melihat bahwa kekuatan alam lebih besar daripada Tuhan Yesus. Maka mereka berteriak, kita binasa. Dalam ayat 25,
Yang berarti Yesus pun akan ditelan alam. Yesus marah melihat ketakutan mereka, saudara. Kita bisa bandingkan dalam Markus pasal 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi ketakutan yang begitu kuat membuat mereka pesimis dan ragu-ragu. Kami akan binasa. Bahkan mereka berani memberikan penghakiman bahwa Tuhan Yesus tidak peduli dengan mereka. Mereka menganggap Tuhan Yesus membiarkan mereka. Saudara, murid Yesus begitu panik. Karena itu mereka berkata, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ini menandakan keputusasaan mereka. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan ketakutan. Tidak ada yang salah dengan rasa cemas, kesedihan yang kita rasakan. Tetapi yang salah apabila hal itu sudah menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Hidup kita harus berpusat kepada Tuhan. Sehingga apabila ada masalah dalam hidup kita, maka pribadi yang harus kita andalkan adalah Tuhan. Bukan orang tua kita, saudara kita, pasangan kita, uang kita atau jabatan kita dan lain sebagainya. Andalan kita adalah Tuhan. Pada saat Yesus dibangunkan dalam ayat 26, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Saudara, kadangkala kita pikir kita takut karena keadaan, karena gelombang, karena badai, karena kesulitan ekonomi. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kita takut karena kita kurang percaya. Bukan oleh karena masalahnya, karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Sehingga kita mulai meragukan, Yesus mungkin tidak bisa menolong saya. Saudara, gelombang bukan berarti Tuhan salah memberikan sesuatu kepada kita. Atau merupakan akhir dari karya Tuhan. Tapi gelombang merupakan awal di mana Tuhan akan bertindak secara ajaib kepada murid-muridnya. Bersama Yesus, sesungguhnya kita tidak perlu takut, saudara. Kata kurang percaya dari kata oligopistos, berasal dari kata oligos dan kata pistis, artinya iman yang kecil. Saudara, seringkali kita sudah melihat banyak mujizat dalam kehidupan kita. Kita bernapas dengan gratis, kita dicukupi setiap hari dan lain sebagainya. Tetapi kita masih saja memiliki iman yang kecil bila kita sedang diperhadapkan dengan masalah pergumulan yang terlalu besar. Saudara, kata khawatir terus menerus dengan masalah yang sedang kita hadapi. Orang yang khawatir adalah orang yang memiliki iman yang kecil, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang seperti ini termasuk ateis praktis. Dia percaya kepada Tuhan, tapi bila ada masalah tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Dia lupa yang memberikan nafas hidup itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena orang seperti ini fokus hanya kepada masalahnya, bukan kepada Tuhan. Ingat saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita, saudara. Kesetiaan kita harus dibuktikan pula dengan keberanian dan ketegaran ketika serangan dan ancaman yang melebihi kekuatan kita akan melumat kita. Sekalipun demikian, dengan menghampiri Tuhan di tengah bahaya besar, yang bagaimanapun bahaya besar, ya tantangan yang begitu berat, menunjukkan akar iman yang dapat dikembangkan oleh kita. Saudara, mereka membangunkan Tuhan Yesus dengan seruan mereka. Kata seruan bisa memiliki makna, minta tolong, berdoa. Nah, orang yang ingin belajar berdoa harus pergi mengarungi laut. Bahaya yang mengancam akan mendorong seseorang untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan dengan kebutuhan yang mendesak. Dikatakan tadi mereka berseru, "Tuhan, tolonglah kami." Yesus hanya bisa menolong orang yang mengaku dia sebagai Tuhan.
Karena itu mereka menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, tolonglah kami binasa. Ini bahasa ketakutan saudara, dan sekaligus menyatakan kesungguhan hati untuk mereka minta pertolongan. Karena mereka sudah kejepit, mereka berharap supaya Tuhan tolong mereka. Saudara, saya pernah mengalami ketakutan yang begitu kuat di saat saya bekerja. Karena menghadapi preman yang begitu nekat. Sehingga saya harus berguru dan belajar ilmu kebatinan. Ketakutan yang begitu kuat. Sehingga saya mengambil jalan pintas datang ke paranormal. Saudara, sesungguhnya kalau kita dalam Tuhan, di saat ketakutan itu menguasai kita, carilah Tuhan. Jangan yang lainnya. Kita harus sungguh-sungguh serius berdoa kepada Tuhan. Lukas 18 ayat 1 mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya orang Kristen yang tidak berdoa berarti main-main. Paulus berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Jadi doa tidak terpisah dari kehidupan orang-orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, seorang bapak mau pergi ke Jakarta. Sesudah mendapatkan keterangan dari petugas stasiun tentang kereta api yang perlu dinaiki nanti. Lalu ia membeli karcis dan menunggu di peron. Sewaktu kereta api itu datang, apa yang terjadi saudara? Ia tidak mau naik. Jelaslah bahwa walaupun dia sudah mendapatkan penjelasan informasi tentang rel-rel dan jembatan yang dahulu rusak sudah diperbaiki serta sudah membeli karcis pula, tapi dia tidak mau naik. Dan mustahil dia akan tiba di Jakarta yang menjadi tujuannya. Saudara, sama halnya dengan seseorang yang mengatakan bahwa ia percaya kepada Yesus, tapi tidak mau menyerahkan dirinya kepada Yesus. Dia mau membiarkan perasaan hatinya terus dalam kegalauan, dalam kekacauannya. Dia masih membiarkan ketakutan atas masalah yang dia hadapi menguasai pikirannya dan hatinya. Dia tidak mau berdoa, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kepercayaannya adalah kepercayaan yang kosong dan mati yang tidak menghasilkan bukti. Saudara, yang ketiga, ingat pertama, bersama Yesus bukan berarti kita bebas dari badai. Yang kedua, bersama Yesus kita pasti mengalami jalan keluar. Yang terakhir, yang ketiga, bersama Yesus kita pasti mengalami jalan keluar. Saudara, waktu badai mengamuk, murid-murid tidak bisa bilang apa-apa lagi. Cuma berkata begini, Tuhan tolonglah kita binasa. Yang ada dalam pikiran murid-murid pada saat itu adalah kita binasa. Yang ada dalam pikiran mereka adalah kita tenggelam. Bahwa gelombang itu akan naik begitu tinggi, lalu perahu itu akan terguling dan semuanya akan lenyap ditelan badai. Dalam ayat 26, lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ia punya kuasa atas kekuatan alam. Kalau begitu, ia pun sanggup melakukan apapun. Dan ini seharusnya memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita dalam menghadapi badai kehidupan yang paling ganas sekalipun, saudara. Dikatakan menghardik angin dan danau. Tuhan Yesus bukan hanya memerintahkan angin saja, tapi juga danau itu. Jika tidak demikian, pasti danau itu tetap bergolak untuk sesaat. Tuhan Yesus menenangkan badai tersebut. Ini menunjukkan keilahian, ketuhanan Yesus. Pada waktu Yesus tidur itu menunjukkan kemanusiaan Yesus. Dia memang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Saudara, Yesus adalah Allah yang mau dan mampu menolong kita. Karena ia adalah Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa. Ia menghardik angin dan air hanya dengan perkataannya. Begitu banyak kita melihat ya firman-Nya yang berkuasa. Saat penciptaan pun ya Tuhan bersabda maka jadi. Betapa mudah dan efektif. Tiba-tiba danau menjadi tenang sekali. Umumnya setelah
amukan badai, air masih mengombak. Sebelum menjadi tenang sekali ada riak-riak. Tapi ini ajaib. Ketika berkata tenang, langsung teduh sama sekali. Saudara, hasilnya apa? Setelah mujizat tersebut, murid-murid mengenal Tuhan. Luar biasa kan? Mujizat membuat mereka semakin mengenal Tuhan. Dalam Matius 8 ayat 27, dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, kita harus mengenal Tuhan lebih dalam. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang besar buat kita, tapi kita tidak mengenali dia secara pribadi. Murid-murid tahu bahwa Yesus berkuasa, tapi mereka tidak mengenal lebih dalam. Padahal sudah banyak mujizat di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka baru menyaksikan beberapa mujizat di depan mata mereka sendiri. Cara mengenalnya adalah dengan mencari tahu tentang dia. Mencari tahu tentang dia bukan sekedar kita mencari, tetapi mencari sampai kita dapat mengenalnya. Dikatakan dalam ayat 27, orang apakah dia ini? Ada pengakuan bahwa tidak ada orang seperti dia. Segala sesuatu tentang dia serba mengagumkan. Kuasanya, hikmatnya, kasihnya. Maka tak salah kalau kita memilih dan memiliki dia sebagai Tuhan kita. Saudara, mencari tahu tentang Yesus tentunya bisa kita cari lewat salah satu penyataan khusus yang dari Allah, yaitu Alkitab. Di sini kita dapat mengenal Tuhan yang kita sembah lebih dalam lagi. Karena itu berikanlah waktu lebih banyak membaca Alkitab, mengadakan saat teduh, dan renungkanlah firman Tuhan setiap saat dan pelajarilah dengan serius. Tentu juga tidak lupa kita berdoa untuk hubungan pribadi kita dengan Bapa di sorga. Saudara, sebelum Yesus menghardik angin dan danau, terlebih dahulu ia menantang keyakinan murid-muridnya. Mengapa kalian takut, hai orang yang kurang percaya? Bagi Yesus memulihkan danau bukanlah hal yang terutama, tapi memulihkan iman murid-murid tetap yakin dan percaya akan kuasa dan kebesarannya. Itulah yang terpenting. Proses pematangan iman murid-murid lebih penting daripada masalah angin ribut. Saudara, sebagai contoh, saat kita naik Arum Jeram, kita pakai jaket pelampung, dan kita diberi instruksi perintah kalau perahu oleng dan kita tercebur ke sungai, jangan panik atau jangan berontak, gerak kiri ke kanan, karena di dasar sungai sudah ada batu-batu yang bisa melukai kita. Ikutin saja aliran air, nanti di bawah ada yang menolong dan aman sekali. Saudara, tidak perlu takut. Dari ilustrasi ini kita dapat belajar. Ketika ada badai dalam hidup kita, jangan memberontak sama Tuhan. Ikut sajalah arus Tuhan, karena ada pertolongan yang Tuhan berikan. Dialah Tuhan sang pencipta dan Allah yang menyelesaikan setiap masalah kita. Karena itu marilah kita taruhlah pengharapan kita kepada Dia, percaya dan berharap pada Dia. Jika kita memiliki pengharapan, maka kita dapat terus melangkah dan tidak pernah berhenti. Nah saudara, kita pasti mengalami kemenangan atas pencobaan. Kenapa demikian? Pertama, bersama Yesus pun kita bisa mengalami badai. Bukan berarti kita bebas dari masalah. Yang kedua, bersama Yesus kita pasti mengalami jalan keluar. Tidak ada istilah jalan buntu. Yang ketiga, bersama Yesus kita tidak perlu takut. Kita bisa takut, tapi jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Hadapi setiap masalah dan serahkan masalah kita kepada Tuhan. Saudara, tidak habis-habisnya kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan memang tidak pernah berjanji kepada kita bahwa Dia akan menghilangkan masalah dari kehidupan kita. Satu hal yang pasti saudara adalah Dia berjanji akan melepaskan kita dari segala masalah yang kita hadapi dan memberikan kemenangan bagi kita atas masa-masa tersebut.
Saudara, hidup bukan tentang bagaimana menunggu badai itu berhenti, tapi bagaimana kita bisa menari, kita bisa memuji pada saat datang badai tersebut. Saudara, cerita kehidupan kita tidak akan pernah berhenti sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Cerita demi cerita, masalah demi masalah, suka maupun duka silih berganti berdatangan dalam kehidupan kita. Tapi jika kita dapat menikmatinya dan berjalan bersama Tuhan, maka kita akan semakin disempurnakan hari lepas hari. Dan cerita kehidupan kita akan menjadi bacaan terbuka bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita, bahkan menjadi berkat dan teladan bagi mereka semuanya. Hadapi setiap masalah bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, memberikan jalan keluar ketika kita terjepit. Karena itu percayakanlah semuanya itu kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah meneguhkan kami. Terjemahkan terus apa yang sudah kami dengar. Bantu kami Tuhan, ambil bagian. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus ambil bagian untuk menguatkan setiap kami, agar kami tidak akan pernah goyang. Kami tetap percaya kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus, berkati setiap kami, teguhkan setiap panggilan hidup kami, berkati setiap pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah firman-Mu ini menjadi jawaban atas hidup mereka, bahwa kemenangan atas pencobaan itu sesuatu yang pasti bagi setiap yang percaya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Dan mari kita nyanyikan sebuah pujian sebagai penghantar kita untuk masuk dalam perjamuan kudus atas bukit yang jauh. Atas bukit yang jauh, tanpa salib hilang, lambang dari sengsara celah. Pada salib itu Tuhanku menebus dosa isi dunia. Aku kan siarkan salibnya hingga kibasa bait kedua. Dunia mencela pada salib itu, namun bagiku salib mulia. Anak domba Allah meninggalkan surga di
sampai ku terima mahkotaku. Sekali lagi, aku kasih akan salibnya, aku kasih akan salibnya. Hingga tiba saat ajalku, ku tetap memegang salibnya. Sampai ku terima mahkotaku. Sekali lagi, aku kasih akan salibnya. Haleluya. Aku kasih akan salibnya. Hingga tiba saat ajalku, ku tetap memegang salibnya, sampai ku terima mahkotaku. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita menghampiri Dia, untuk menyatakan komitmen kita untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Dia. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan cawan kita taruh di depan dada kita, dan kita dengarkan firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, Tuhan kita yang diserahkan bagi kita. Makanlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan berkat ke atas. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang saya kasih, cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus Tuhan kita. Darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kita. Minumlah dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus, anak domba Allah. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Engkau sudah menyucikan setiap kami. Engkau sudah melayakkan kami dan berkati setiap kami. Dimanapun kami berada, tangan-Mu yang ajaib menjamah setiap kami, mengambil bagian untuk memulihkan setiap kami dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Bapa, dalam kesempatan kami berdoa untuk kekasih kami yang sedang bergumul untuk sakit penyakit. Pak Daya yang sedang ada di Kalimantan Selatan, Tuhan tolong jamah dan kuatkan hatinya. Berdoa untuk Ibu Ana yang sudah tidak berdaya juga, Tuhan tolong ambil bagian. Berkati juga Pak Lino dan beberapa teman kami yang sedang bergumul untuk kesehatan, jamah mereka. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang sedang menunggu anak, Tuhan tolong. Kami berdoa untuk yang berulang tahun, Tuhan terus menyertai masa depan mereka. Usia boleh bertambah, Tuhan buat hati mereka bijaksana. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu. Meskipun kami sadar
Kami dibatasi oleh karena situasi yang ada. Dimanapun jemaatmu berada, Engkau berkati mereka, lindungi mereka, proteksi mereka dari segala serangan virus. Engkau jaga dan buat semua mereka tetap sehat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan terus ambil bagian. Kami melihat sampai saat ini sedang berjuang, dan Tuhan terus memberikan hikmat dan kemampuan. Dari pemimpin yang tertinggi Bapak Presiden sampai pemimpin di daerah yang sedang ada di garis depan, termasuk dokter, perawat, suster, tenaga medis, TNI, Polri yang mengambil bagian masing-masing di tempat di mana mereka berada. Tuhan tolong ambil bagian. Berkati Indonesia. Kami rindu negara kami Indonesia, negara yang diberkati, negara yang sehat dan ekonominya juga sehat, keamanannya, segalanya kami pertaruhkan Indonesia di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak secara khusus untuk Kota Semarang. Tuhan ambil bagian untuk rencana, untuk menjaga, melindungi di serangan virus. Tuhan berkati pemimpin kami, berkati semua apapun yang dikerjakan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami berdoa Bapak, untuk kami sebelum kami menyelesaikan ibadah ini. Engkau melihat apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi tantangan kami, persoalan kami percaya dan yakin Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa setiap kami itu belajar mempercayakan setiap masalah kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami yakin Kau sudah mendengarkan doa kami ini. Dan sempurnakan doa yang punya penuh kekurangan ini Tuhan. Terima kasih, kami mohon berkat dari Engkau. Dan turunkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Yaitu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Silakan mengambil satu teduh masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.